kau hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Permatasari dengan NIM 23231103 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru muda, yaitu guru biologi, tentang mata kuliah psikologi pendidikan. Nah Kak, silakan perkenalkan diri Kak. Baik, perkenalkan, nama saya Aulia Rafni. Saya alumni BP17 USP jurusan biologi. Saya saat ini mengajar di SMA Negeri 2 Payakumbuh. Izin Kak, di sini Elsie akan menanyakan sesuatu tentang psikologi anak Kak. Yang pertanyaan pertama itu Kak, bagaimana menurut Kakak cara mengetahui perkembangan psikologi anak? Baik, kalau menurut Kakak pribadi, cara kita mengetahui bagaimana psikologi anak itu dari cara kita melihat interaksi anak itu dengan teman sebayanya, bagaimana dia menanggapi dan mengatur emosinya saat pembelajaran, proses pembelajaran, dan interaksinya terhadap guru, interaksinya terhadap adik kelas. Dari cara-cara tersebut kita bisa mengetahui bagaimana psikologi anak tersebut. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik Kak, lanjut Kak, pertanyaan kedua Elsie akan menanyakan apa saja sih Kak faktor yang mempengaruhi psikologi perkembangan anak usia dini menurut Kakak? Menurut Kakak, untuk usia dini banyak faktor yang mempengaruhi psikologi anak itu, mulai dari pola asuh orang tuanya, bagaimana orang tuanya mendidik di rumah, bagaimana cara dia bermain dengan teman sebayanya, lalu juga dari nutrisi, dari budaya dan lingkungan sekitarnya itu seperti apa, dari faktor agama, faktor emosional, dan juga bagaimana cara orang tuanya itu membesarkan dan cara lingkungannya itu membesarkan, itu sangat berpengaruh pada psikologi yang dihasilkan oleh anak tersebut. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya lagi Elsie menanyakan Kak, apakah pertumbuhan fisik dapat berpengaruh pada perkembangan psikologis anak Kak? Menurut Kakak itu juga berpengaruh, karena dari bagaimana tumbuh kembang anak itu nanti berpengaruh pada psikologi anak itu. Jadi apakah perkembangan otaknya dan fisiknya baik, tentu nanti psikologi anak ini juga akan menjadi baik, sejalan dengan perkembangan fisik dan motoriknya, fisiknya, dan juga secara spiritual, secara IQ itu nanti akan mempengaruhi pada perkembangan psikologinya. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih menurut Kakak yang dipelajari dalam psikologi anak itu Kak? Apa saja yang dipelajarinya Kak? Menurut Kakak, yang kita pelajari dalam psikologi anak itu lebih kepada bagaimana cara kita agar yang kita lakukan kepada anak itu mendukung perkembangan dari psikologinya. Lalu bagaimana cara pendekatan kita terhadap anak itu agar psikologinya itu tidak terganggu, sehingga perkembangan psikologinya itu menjadi lebih baik. Apa dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologis anak menurut Kakak? Menurut Kakak, untuk masa sekarang ini gadget sangat berpengaruh pada pertumbuhan psikologi anak itu, perkembangan psikologi anak ini, karena saat ini kebanyakan anak kecil yang kita temui itu selalu menggunakan gadget. Sedangkan kalau mereka terlalu banyak menggunakan gadget itu secara
emosional itu mereka lebih mudah marah, lebih mudah tidak sabaran, seperti itu. Jadi kayak dia juga jadi kurang bergaul dengan teman sebayanya karena dia fokus bermain gadget. Jadi menurut kakak untuk gadget saat ini lebih baik dikurangi untuk perkembangan anak usia dini. Mungkin itu yang bisa Kak jawab. Kak, Elsie mau bertanya lagi kepada kakak, bagaimana sih peran lingkungan dalam perkembangan anak, Kak? Menurut kakak pribadi, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak ini, karena yang pertama akan dinalar oleh anak itu adalah lingkungannya, baik itu lingkungan pertemanannya, lingkungan belajarnya, lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat di sekelilingnya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan cara berpikir anak itu, sehingga mempengaruhi psikologinya. Kalau dari kakak pribadi, menurut kakak seperti itu. Nah, yang kan kakak bilang tadi anak bernalar kan, Kak? Maksud kakak anak tuh disuruh bernalar tuh kayak mana, Kak? Kalau menurut pribadi kakak? Jadi kayak seperti bagaimana ya? Misalnya dia melihat dari gadget, dia melihat cara bermain atau cara anak-anak di gadget itu, di video-video yang dilihat itu seperti misalnya anak-anak itu sering memukul segala macam, maka di lingkungan kehidupan nyatanya anak ini juga akan memukul, padahal lingkungannya tidak ada yang mengajarkan dia untuk memukul. Tapi karena dia melihat dari gadget, jadi dia akan menalar, oh ini bukan tindakan yang salah. Jadi saat secara langsung di lingkungan nyata, dia juga akan melakukan itu karena dia berpikir itu tidak salah. Jadi seperti itu. Baik, Kak, pertanyaan terakhir, Kak, mengapa pemahaman tentang perkembangan anak penting bagi orang tua dan guru, Kak? Menurut kakak kenapa perkembangan psikologi ini penting untuk orang tua dan guru itu tahu? Karena yang pertama kali akan mengajarkan tentang bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bertindak, itu adalah keluarga dulu, lingkungan keluarganya terlebih dahulu, dari orang tua, dari saudara-saudaranya, dari keluarga sekelilingnya, lalu berlanjut pada lingkungan sekolah. Jadi kalau misalnya dari orang tua dan guru tidak memahami bagaimana cara mengajarkan agar anak memahami perkembangan psikologi secara baik, nanti anak akan menyikapi hal itu dengan cara yang salah. Jadi nanti anaknya malah jadi memiliki kepribadian yang nakal karena dia tidak memahami secara psikologi hal ini baik atau buruk, karena tidak diajarkan dari lingkungan keluarganya dan dari lingkungan sekolahnya. Seperti itu. Oh, nah iya, Kak, ada tambahan dari Elsie, Kak. Kan menurut kakak kan dari psikologis anak itu kan bergantung kepada keluarganya, Kak. Iya. Misalnya anak tersebut dari keluarga broken home gitu, Kak, itu gimana cara menyikapi untuk perkembangan psikologis anak tersebut, Kak? Kalau misalnya dari lingkungan anak itu, misalnya contoh dia dari lingkungan broken home, tapi kan anak ini bukan hanya bergaul di lingkungan rumahnya saja, tapi juga dengan teman-temannya, dengan lingkungan guru di sekolahnya. Jadi saat kita tahu kalau anak ini broken home, mungkin kita bisa memberikan perhatian lebih dari pihak guru, dari pihak teman-temannya, agar anak ini tidak merasa kalau dia tidak disayang, agar perkembangan secara psikologinya itu juga baik. Jadi yang dia tidak dapatkan di keluarganya bisa dia dapatkan dari teman-teman sebayanya dan dari lingkungan sekitarnya, kecuali keluarga. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawaban yang sangat memuaskan, Kak. Terima kasih, Kak.